Produksi dalam Islam adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi atau kutub aktus salam du'aif. Nah, dalam ilmu ekonomi yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang yang dihasilkan. Dengan begitu, bahwa manusia hanya mampu membuat kombinasi-kombinasi baru dari unsur-unsur lama yang tersedia yaitu di alam. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, kata produksi merupakan salah satu kata kunci terpenting. Dari konsep dan gagasan produksi, ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan individu, self-interest, dan kemaslahatan masyarakat, social interest, secara berimbang. Nah, dalam hal ini, untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat, sistem ekonomi Islam menyediakan beberapa landasan teoritis, yaitu keadilan ekonomi, jaminan sosial, pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi produktif, dan efisien. Nah, kami akan mewawancarai salah satu karyawan minimarket 212 yang menggunakan sistem produksi dalam ekonomi Islam. Mbak Kak, mau tanya soal kan ini 212 ini menggunakan sistem syariah Islam dalam penjualan produksinya juga. Nah, itu tuh apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dalam menggunakan sistem ekonomi Islam ini sendiri? Baik, ini saya jelaskan secara garis besarnya Iya, ya. garis besar. Ini faktor yang mempengaruhi itu pertama kan tujuan kita nih, kita ingin membangun ekonomi Islam yang lebih baik lagi. Itu kita lewat ekonomi lewat ekonomi Islam ini memproduksi barang-barang yang memang jelas halalnya untuk membangkitkan izahnya juga. Jadi masyarakat muslim itu nggak ragu lagi kan belanja, dia nggak perlu lihat label halalnya lagi karena kita sudah di sini udah tersedia barang-barang yang diperlukan gitu. Itu faktor-faktornya. Faktor-faktornya. Jadi Kak, kan sudah ada faktornya. Adakah hambatan dalam sistem Islam diterapkan di produksi ini? Sebenarnya banyak sih hambatannya ya, terutama kan kita ada saingannya apalagi tuh seperti Alfamart ya, seperti Indomaret ya. Dan juga kita distribusinya juga kurang memadai ya karena kita belum punya gudang gitu. Insya Allah kedepannya bakal dikembangin lagi gitu. Ada lagi Kak? Apa lagi ya? Kekurangan dan kelebihan dalam memproduksi ekonomi Islam ini apa Kak? Ya, kekurangannya kita dalam menjual barang ini kita masih pilih-pilih ya. Lumayan sulit untuk mencari barang yang benar-benar halal, terutama obat-obatan. Kalau kita menjual obat-obatan itu kita memang benar harus memperhatikan label halalnya, terus expirednya, dan juga kan sekarang banyak juga makanan-makanan yang dia halal, menurut kita halal tapi ternyata tidak halal untuk dikonsumsi. Jadi itu belum bisa kita belum bisa dioptimalkan gitu penjualannya. Jadi harus lebih detail lagi untuk ngecek barang gitu. Terus tujuan kakak memakai sistem ini di 212 ini apa Kak? Sistemnya yaitu tadi untuk memajukan ekonomi Islam ya, itu terutama, itu paling utama itu. Terus juga untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah supaya kita ini lebih bersatu lagi, karena kan kita masyarakat muslim ya. Masyarakat terbesar di Indonesia itu masyarakat muslim. Jadi kita mau benar-benar fokus terhadap ekonomi Islam itu untuk membangkitkan ekonomi Islam lagi gitu, seperti dulu. Kan kakak kan jual ini kan secara Islam, maksudnya kan pasti harus diterima dalam masyarakat di sini. Maksudnya ada nggak kakak selisih paham gitu loh Kak dalam masyarakat sini? Maksudnya ada orang yang non Islam pengen beli di sini tapi nggak ada gitu, ada kayak protes atau marah gitu Kak? Kalau itu sejauh ini sih belum ada ya. Kalau misalnya perselisihan paham kayak gitu, kita menerima semua kalangan ya, mau non muslim mau muslim, kita anggap sebagai saudara sendiri. Jadi di sini apapun yang mereka cari, mereka membeli di sini, kita layani sepenuh hati ya, tidak ada pelayanan khusus ya. Berarti sesama lah berarti ya Kak? Sesama. Di minimarket
market ini produk-produk yang masuk ke sini tuh bagaimana yang dipilih berdasarkan perusahaan tertentu atau jenis produk tertentu gitu? Kalau produk-produk yang masuk ke sini itu dipilih dulu. Dipilih ya. Misalnya ada sales gitu kan, atau orang yang mau masukin barang. Itu tuh lihat dulu, cek dulu barang nih benar-benar halal atau cuman omongan doang atau cuma label doang, itu dicek dulu. Nah, itu seperti lah kayak madu TJ itu kan. Madu TJ kan dari perusahaan yang bergabung dengan Cina juga jatuhnya. Jadi madu TJ itu kami nggak nerima gitu. Jadi madu TJ itu nggak dimasukin ke gerai, tapi masukin madu-madu yang lokal, orang-orang Islam jualnya gitu kan. Gitu. Kecuali yang seperti pokok lah, misalnya micin kan, kami nggak bisa. Kalau nggak dijual nanti kan emang kebutuhan gitu kan. Nah, pokok kayak gitulah. Kalau parfum itu dicek dulu kadar alkoholnya. Kadang kan yang parfum atau parfum yang non alkohol sama alkohol kan ada tuh. Kalau parfum yang alkohol ada juga dia bisa boleh dipakai, tapi alkoholnya rendah gitu. Jadi yang rendah tuh masukin gitu kan. Sedangkan yang di depan ini sengaja ditara-tarakan yang halal emang gitu. Sedangkan yang lainnya? Maksudnya ini kayak barang rokok gitu atau yang lain tuh memang nggak ada ya? Ya kalau rokok tuh jelas nggak ada di larangan. Ya. Nggak boleh ya. Pancis pun juga, pancis rokok ada juga. Berarti mancis tidak ada di sini. Pancis juga ada. Mancis tidak ada di sini. Iya. Nah tadi kan abang sudah jelas itu bang, masukkan barang tuh dari yang dipilih-pilih sampai sedetail mungkin, bahkan dari madu tadi ada yang kaitan dengan Cina tuh tidak diterima di sini bang, lebih pakai madu yang lain. Nah kalau proses penjualannya kayak mana bang, kayak kaidah-kaidah yang di prinsip-prinsip yang dipegang dalam 212 Mart nih bang? Kalau kaidah penjualannya kan kita kan menggunakan 3 prinsip kaidah itu kan. Pertama amanah, fatonah, jujur kan, sama jamaah gitu. Jamaah itu kan itulah terbuat bentuknya 212 ini kan karena jamaah kami, persatuan kami kan gitu. Sedangkan jujur tadi itulah kalau ada kembalian kami bilang, Pak ini ada kembaliannya gitu kan. Nah, sekitar 300 atau 200. Kalau di 212 ini kami ada sistem wakaf gitu. Jadi kalau misalnya ada kembalian 300 atau 400 itu kan kami tanya sama pelanggan, Pak atau Ibu, ini ada kembalian 400-nya mau boleh diwakafin atau kembalian gitu kan. Kalau kata pelanggan itu wakafin aja deh, maka masuk ke dalam sistem wakaf kami. Setiap bulannya nanti kami tuh ada konsumen yang ingin bersedekah gitu kan. Nah, jadi kami tuh ikut menyalurkan ke konsumen itu supaya dia yang bagian sedekahnya dengan label 212 gitu. Kalau kemarin ke panti Umi Kelas, ada juga ke anak suku dalam gitu kan. Kalau dari keuntungan itu yang diambil tuh dari berapa persen gitu, dari kecil sampai besar itu berapa persen itu keuntungan itu? Sedekah. Kalau dari dalam. Kalau keuntungan sedekah itu dari di sini misalnya sekitar berapa persen? Kalau perhitungan persennya enggak belum paham sih. Jadi tapi setiap pembelanjaan itu ada masuk gitu, berapa persen setiap belanja itu sekitar 2 atau 3% itu masuk ke dalam sistem wakaf juga. Iya. Kalau kayak mengenai apa ini bang, tenaga kerja yang di sini bang, dia ada kayak pembedaan gitu bang untuk penerimaannya gitu, syarat-syaratnya gitu bang. Kalau syarat-syaratnya sama kayak Alfamart atau Indomaret atau masuk ke perusahaan lain kan, seperti biodata, ijazah gitu kan. Tapi yang perbedaannya itu tentang agamanya sih gitu kan. Dia sholat apa enggak gitu kan. Nah, muslimnya Islamnya gitu kan. Nah, lalu dia tuh mau jujur beda kan. Nah, kalau misalnya nggak tahu ketahuan jujur, itulah jadi kena nggak diterima gitu kan. Atau punya kasus apa gitu kan. Untuk 212 Mart ini visi misinya itu apa mas? Target visi misinya itu untuk membangun ekonomi Islam, menyebarkan ekonomi syariah, menguatkan ekonomi syariah Islam gitu. Perkenalkan itu. Jadi kan kalau ada 212 nih orang-orang tuh bisa belanja di sini misalnya gitu. Karena yang kami tahu infonya sih kan kalau belanja di market Cina tuh sebagian dari pembelanjaan itu disalurkan ke Cina lagi gitu kan. Nah, digunain untuk Cina tuh, entah itu kayak kemarin tuh di Gaza gitu kan. Nah, Israel gitu. Ini tetap secara sepengetahuan kami lah gitu. Jadi kami menyediakan barang yang selengkap-lengkapnya supaya orang itu bisa belanja di sini.
Thank